Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Risti Adinda Makatu, mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar teori peluang. Berikut adalah penjelasannya. Distribusi probabilitas diskrit atau distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Misalkan sebuah eksperimen mempunyai ruang sampel S. Variabel random adalah fungsi berharga real yang didefinisikan pada ruang sampel S. Variabel random mempunyai akibat merubah kejadian dalam ruang sampel ke dalam kejadian numerik, sehingga variabel random dapat dipandang sebagai f ruang sampel S real. Jika variabel random Y hanya dapat berharga sebanyak terbilang bilangan real, maka Y disebut variabel random diskrit. Dalam sebarang distribusi probabilitas diskrit, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. PY lebih besar atau sama dengan 0, PY lebih kecil atau sama dengan 1 untuk semua Y. Yang kedua yaitu sigma Y, PY sama dengan 1. Catatan, distribusi probabilitas yang didapatkan di atas merupakan model dan bukan merupakan pernyataan yang tepat untuk distribusi frekuensi dari data nyata yang terjadi di alam. Contoh, percobaan melanturkan satu mata uang 3 kali. Ruang sampelnya yaitu S sama dengan MMM, MMB, MBM, BMM, BMB, BBM, MBB, dan BBB. Apabila diinginkan untuk meneliti banyak muka yang muncul pada tiap titik sampel, maka hasil numerik 0, 1, 2, atau 3 akan dikaitkan dengan titik sampel. Misalkan YS sama dengan banyak muka dalam S dengan S elemen S. Fungsi YS yaitu real dengan YS sama dengan Y, bilangan 0, 1, 2, dan 3 merupakan pengamatan yang mungkin. Di sini terdapat tabel di mana kejadian sederhananya yaitu berjumlah 8. Kemudian di sini kejadian sederhananya yaitu MMM, Y-nya variabel randomnya yaitu berjumlah 3. Kenapa 3? Di sini kita dapat melihat bahwa munculnya muka berjumlah 3, yaitu ada 3. Kemudian MMB di sini muncul variabel randomnya yaitu 2. Variabel randomnya 2, kenapa? Karena munculnya muka berjumlah 2. Kemudian seterusnya MBM, BMM, BBM yaitu 1, MBB yaitu 1, BMB yaitu 1, dan terakhir yaitu BBB. Tidak sama sekali muncul muka, hanya belakang saja variabel randomnya berjumlah 0. Distribusi probabilitas diskrit. Suatu variabel random diskrit mempunyai nilai dengan probabilitas tertentu. Contoh, dalam percobaan melantunkan satu mata uang jujur 3 kali, variabel random Y menyatakan banyak muka yang muncul, maka dapat ditentukan probabilitas mendapat Y muka. Tabel berikut ini menyatakan probabilitas mendapatkan Y muka. Y yaitu 0, PY sama dengan Y, yaitu 1/8. Kenapa 1/8? Seperti di slide yang sebelumnya, yaitu kejadian yang muncul hanya 1, yang berjumlah 0. Yaitu 1 yang berjumlah 0, sehingga 1/8 kejadian. 1 dari 8 kejadian. Kemudian Y1, 3/8, Y2,
3/8, dan 3 1/8. Definisi fungsi FY adalah suatu fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas dari suatu variabel random Y bila untuk setiap hasil yang mungkin. Yang pertama, FY lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, sigma Y FY sama dengan 1. Yang ketiga, P Y sama dengan Y sama dengan FY. Distribusi probabilitas dari variabel random diskrit Y dapat dinyatakan dengan rumus dan tabel. Distribusi probabilitas pada contoh dapat dinyatakan sebagai berikut. P Y sama dengan Y sama dengan FY sama dengan 3Y dikali 1/2 pangkat 3 sama dengan 3Y/8 untuk Y sama dengan 1, 2, 3 sama dengan 0 untuk Y yang lain. Variabel random Y mempunyai fungsi probabilitas yang didefinisikan sebagai FY sama dengan 2 pangkat min Y. Untuk Y, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentukan A, P, Y kurang dari atau sama dengan min 3, B, P, Y kurang dari atau sama dengan 3, P, Y kurang dari 3, P, Y lebih dari 3. C, P, Y bilangan genap. Penyelesaiannya, A, P, Y kurang dari atau sama dengan min 3, yaitu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada min 3. Kemudian yang B, P, Y kurang dari atau sama dengan 3. Di sini kita dapat melihat bahwa kurang dari atau sama dengan 3 yaitu 3 termasuk 3, 2, dan 1. P, Y sama dengan 1 tambah P, Y sama dengan 2 tambah P, Y sama dengan 3. Kita masukkan probabilitas yang didefinisikan yaitu FY sama dengan 2 pangkat min Y. Sehingga mendapat 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 sama dengan 7/8. PY kurang dari 3 sama dengan PY sama dengan 1 tambah PY sama dengan 2 sama dengan 1/2 tambah 1/4. Jika Anda menanyakan kenapa 1/2, di sini 2 pangkat min Y. Y-nya 1, 2 pangkat min 1 yaitu 1/2. Kemudian PY lebih besar dari 3 sama dengan PY sama dengan 3 tambah PY sama dengan 4 tambah PY sama dengan 5 tambah seterusnya. Sama dengan 1 kurang PY sama dengan 1 tambah PY sama dengan 2 sama dengan 1 kurang 1/2 kurang 1/4 sama dengan 1/4. C. PY bilangan genap sama dengan PY sama dengan 2 tambah PY sama dengan 4 tambah PY sama dengan 6 tambah seterusnya sama dengan 1/4 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah seterusnya sama dengan 1/4 per 1 kurang 1/4 sama dengan 1/4 per 3/4 sama dengan 1/3. Jika suatu ruang sampel mengandung titik sampel yang berhingga, banyaknya atau anggotanya sama banyaknya dengan bilangan asli, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel diskrit disebut variabel random diskrit. Contoh tersebut merupakan salah satu contoh variabel random diskrit. Contoh yang lain yaitu percobaan mengambil sebuah bola lampu dari suatu kotak yang berisi 5 bola rusak dan 5 bola lampu yang baik dengan pengembalian sampai didapatkan bola lampu rusak. Ruang sampel S sama dengan R, BR, BBR, BBR. R itu yaitu rusak dan B yaitu masih baik. Variabel random YS adalah banyak pengambilan yang harus dilakukan sampai mendapatkan bola lampu rusak yang pertama dengan S elemen S. Y, R, variabel Y yaitu R sama dengan 1
YBR sama dengan 2, YBBR sama dengan 3. YS merupakan variabel random diskrit pada ruang sampel diskrit S. Kita masuk pada distribusi probabilitas binomial. Pertanyaan yang biasa muncul adalah, kapan kita menggunakan menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial? Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut terjadi, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang dari distribusi binomial. Sifat yang pertama yaitu percobaan dilakukan sebanyak n kali. Yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil sama. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain, atau saling independen. Misalkan X adalah variabel random diskrit, maka peluang dari X adalah Px sama dengan n faktorial per n kurang x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x, di mana Px sama dengan x adalah peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan. N adalah jumlah percobaan, Q adalah peluang gagal, dan P adalah peluang sukses. Misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua, yaitu kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Demikian seterusnya. Setiap kali mengundi, kemungkinan hasilnya sama. Hanya 2 sisi, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Diketahui jumlah percobaan sama dengan N sama dengan 10. Peluang sukses atau peluang munculnya sisi depan dalam setiap percobaan atau P sama dengan 0,5. Peluang gagal atau peluang tidak munculnya sisi depan dalam setiap percobaan atau Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 0,5. Yang ditanyakan, dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali, atau P, X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya sisi depan, maka kejadian yang dianggap sukses adalah jika sisi depan muncul ketika diundi. Penyelesaiannya, P, X sama dengan 2 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,5 pangkat 2 dikali 1 kurang 0,5 pangkat 10 kurang 2 sama dengan hasilnya yaitu 0,0439. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya.